Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Chandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Untuk pembahasan hari ini, kita masih dengan integral, di mana pokok bahasanya yaitu adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan integral lipat, kemudian integral bentuk khusus, kemudian menjelaskan bentuk integral rasional. Afektifnya, mahasiswa bertanggung jawab terhadap menyelesaikan tugas. Untuk psikomotoriknya, mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus yang diberikan. Nah, umumnya memang soal yang diberikan itu adalah integral biasa. Artinya tidak di dalam integralnya adalah tidak ada soal integral lagi. Tapi kalau misalkan nanti menjumpai dalam kasus-kasus tertentu, kalian bisa menggunakan integral lipat. Nah, yang pertama adalah integral lipat 2. Misalkan ada fungsi dari integral fx, y, dx dari x1 ke x2, kemudian dy dari y1 ke y2, maka untuk menyelesaikan integral lipat 2 ini, yang pertama adalah fxy diintegrasi suatu konstan dari batas x1 sampai dengan x2. Kemudian hasil dari langkah pertama, kalian integralkan kembali terhadap variabel y dengan batas y1 sampai dengan y2. Contohnya, misalkan adalah integral dari fungsi x ditambah 2y. Nah, di sini ada integral lipat 2. Nah, yang kita selesaikan terdahulu adalah sesuai dengan langkah yang pertama, berarti yang ada tanda kurung yang ada di dalam terlebih dahulu, kita menyelesaikan fungsi ini diintegralkan dalam variabel x. Ya, yang y-nya kamu anggap konstan. Integralnya dari x dalam dx itu adalah setengah x kuadrat. Integralnya 2y dalam dx, berarti y-nya ini dianggap konstan. Artinya adalah integral dx artinya adalah 2xy. Nah, dari 2 sampai 4. Nah, kamu substitusikan nilai 2 sampai 4 ini ke dalam nilai x-nya. Berarti setengah 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali y. Dikurangi setengah kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali y. Masih dalam dy. Nah, kemudian menghasilkan 16 bagi 2, 8. 2 kali 4, 8y. 4 bagi 2, 2 ditambah 4y. 8 kurangi 2 adalah 6. 8 kurangi 4 adalah 4. Berarti 6 ditambah 4y. dy. Nah, sekarang kita integralkan dalam y. Berarti 6-nya adalah menjadi 6y, 4y-nya menjadi 2y kuadrat dari interval 1 sampai 2. Ganti y dengan nilai 2 dan 1. Berarti 6 kali 2 ditambah 2 kali 2 kuadrat dikurangi 6 kali 1 ditambah 2 kali 1 kuadrat. Menghasilkan 12 ditambah 8 dikurangi 6 ditambah 2. 20 kurangi 8 sama dengan 12. Kemudian untuk integral lipat 3. Nah, untuk integral lipat 3 ini, ya, kalian bisa menyelesaikannya yaitu sama halnya dengan lipat 2. Nah, karena ada fungsi fx, y, z. Artinya apa? Nah, kita selesaikan dulu fungsi tersebut diintegralkan dalam dx. Kemudian hasilnya nanti ya kamu integralkan dalam variabel dy. Kemudian hasil lagi integralkan lagi dalam variabel dz. Nah, contohnya adalah langkah-langkahnya ini ya 1, 2, dan 3. Pertama adalah kamu selesaikan dulu fungsi x plus 2y min z dalam dx intervalnya dari 0 sampai 2. Nah, x integralnya adalah setengah x kuadrat, 2y integralnya adalah 2xy, min z integralnya adalah min xz dari 0 sampai 2. Nah, substitusikan nilai 2 sama 0 ke dalam fungsi tersebut. Berarti setengah kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2y dikurangi 2z. Nah, kemudian setengah dikali 0 kuadrat, nah, ditambah 2 kali 0 kali y dikurangi 2 kali 0. Karena ini dikalikan 0 semua, maka ini menghasilkan nilainya adalah 0.
Nah, berarti hasilnya adalah 4/2, 2 plus 4Y min 2Z. Sekarang kita lanjutkan hasil integral yang tadi dalam dy. Ya, variabel yang lain dianggap konstan. Berarti integralnya 2 adalah 2Y, integralnya 4Y adalah 2Y kuadrat, integralnya min 2Z adalah min 2YZ. Ya, dari min 1 sampai 1. Ya, sekarang ganti Y ini dengan 1 dan min 1. 2 kali 1 ditambah 2 kali 1 kuadrat min 2 kali 1Z dikurangi 2 kali min 1 ditambah 2 kali min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1Z. Nah, menghasilkan 6 min 2Z dikurangi 2Z dZ. Berarti adalah 6 min 4Z. Diintegralkan dalam variabel Z, dilanjutkan, yaitu menghasilkan adalah 6Z min 2Z kuadrat. Dari 1 sampai 3. Substitusikan nilainya ke dalam Z. 6 kali 3 min 2 kali 3 kuadrat min 6 kali 1 min 2 kali 1 kuadrat. Berarti 18 kurangi 18 dikurangi 6 kurangi 2. 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Nah, selanjutnya untuk integral khusus. Integral khusus ini dimaksudkan adalah untuk integral dalam bentuk akar. Ada bentuk tertentu di mana ya akar A kuadrat min X kuadrat dengan cara substitusikan X sama dengan A sin theta. Hasilnya adalah A cos theta. Untuk integral akar A kuadrat ditambah X kuadrat, substitusikan ke X sama dengan A tangen theta, menghasilkan A secant theta. Nah, untuk akar X kuadrat min A kuadrat dengan mensubstitusikan X sama dengan A secant theta, dengan menghasilkan A tangen theta. Nah, contoh adalah integral dari fungsi 1 per akar 4 min X kuadrat dx dari 0 sampai 2. Nah, kita tahu bahwa akar 4 min X kuadrat ini memenuhi A kuadrat min X kuadrat. Agar menghasilkan 4, maka di sini adalah 2 kuadrat. Berarti A-nya adalah 2. Sesuai dengan rumus bahwa substitusikan nilai X sama dengan A sin theta, dengan A-nya adalah 2, sin theta, maka sin theta sama dengan X dibagi 2. Nah, kalau X sama dengan 2 sin theta, maka turunannya dalam theta, turunannya X dalam theta adalah turunannya sin adalah 2 cos theta. Dx dikalikan silang sama dengan 2 cos theta d theta. Nah, karena di sini intervalnya masih menggunakan X 0 sampai 2, maka kita ganti pun menggunakan theta. Jika X-nya sama dengan 0, nah kamu substitusikan ke nilai sin theta sama dengan X per 2, berarti 0 dibagi 2 itu adalah 0. Sudut yang menghasilkan 0, sudut yang menghasilkan sin theta 0 adalah 0 derajat. Kemudian X-nya kamu ganti 2, berarti 2 dibagi 2 adalah 1, berarti sudutnya adalah 90 derajat atau pi per 2. Nah, berarti interval yang soal yang tadi 0 sampai 2-nya kita ganti 0 sampai pi per 2 dengan dx-nya adalah 2 cos theta d theta dibagi akar 4 min. Nah, x-nya di sini kamu ganti dengan 2 sin theta kuadrat. Nah, 2 sin theta dikuadratkan menghasilkan 4 sin kuadrat theta. Karena sama-sama di bawah ini ada 4, maka 4-nya kita keluarkan. Berarti menghasilkan kali 1 min sin kuadrat theta. Nah, 1 min sin kuadrat theta berdasarkan identitas trigonometri adalah hasilnya adalah cos kuadrat theta. Maka kita akarkan. 4 akarnya adalah 2, cos kuadrat theta adalah cos theta. Karena ini sama, kita bisa coret menghasilkan 1 d theta. Hasilnya adalah theta. Nah, kita ganti dengan pi per 2 dan 0. Berarti tetanya adalah pi per 2. 0 tidak cukup, tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Lanjut. Untuk integral 1 per A kuadrat ditambah X kuadrat. Maka untuk menyelesaikan jika terdapat soal seperti ini, 1 per A
arkes tangen X per A. Ya, contoh, integral 1 per X plus 16 dx. Berarti harus memenuhi sifat ini, berarti X kuadrat ini ditambah 16, berarti 4 kuadrat. Nah, seper A-nya berarti 4, berarti seperempat arkes tangen X per 4. Nah, bagaimana kalau integral 1 per X kuadrat ditambah 3? Berarti adalah 1 per, nah, 3 untuk biar menghasilkan 3 diubah jadi kuadrat, berarti akar 3. Akar 3 dikuadratkan hasilnya adalah 3. Ya, berarti A-nya adalah akar 3. Berarti 1 per akar 3 arkes tangen X per akar 3. Nah, bagaimana soal bentuk rasional integral? Nah, kalau terdapat integral bentuk rasional, maka ya ada dua kemungkinan. Nah, jika misalkan integralnya adalah bentuknya Px per Qx, ya, berarti pembilangnya adalah P, penyebutnya adalah Q, maka jika pangkat Pq-nya lebih besar dari 0, kamu bisa menyelesaikan dengan menggunakan Fx sama dengan Rx ditambah Hx bagi Gx. Ya, di mana Rx ini merupakan hasil bagi antara Px oleh Qx. Sedangkan Hx dan Gx adalah sisa dari pembagiannya. Nah, kalau misalkan pangkatnya Px kurang dari Qx, maka bagaimana? Nah, ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, faktor linear dan tidak berulang. Bentuknya bagaimana jika penyebutnya bagaimana? Jika penyebutnya bentuknya adalah AX ditambah B. Ya, oke. Maka adalah diselesaikan dengan menggunakan A1 per A1X ditambah B sampai AN per ANX ditambah BN. Di mana AA ini merupakan konstanta. Contoh, integral dari 1 per 16 X kuadrat min 9 dx. Penyelesaiannya, ya, 16 X kuadrat min 9 kita bisa ubah menjadi 4X plus 3 dikali 4X min 3. Nah, bentuknya sudah AX plus B seperti yang ada di sini, di atasnya. Ya, ya. Linear berarti. Berarti kamu menyelesaikannya adalah dengan cara A per 4X ditambah 3 ditambah B per 4X dikurangi 3. Kita pecah sendiri-sendiri. Setelah itu, ya, kita cari nilai A dan nilai B. Cara mencari nilai A dan B diapakan? Penyebutnya kalian kalikan. Dengan apa? Nah, biar tidak ada penyebut, menghitungnya lebih mudah, maka dikalikan dengan 4X ditambah 3 dikali 4X dikurangi 3. Yang ini, karena dikalikan dengan ini, maka adalah tinggal 1. Nah, sekarang yang A per 4X plus 3, 4X plus 3-nya sudah ada dicoret. Berarti tinggal A 4X min 3. Yang B, di bawahnya penyebutnya 4X min 3. Berarti kamu tinggal B 4X plus 3. Nah, kamu kalikan seperti ini. Berarti adalah 1 sama dengan A kali 4X, berarti 4AX, A kali min 3A, B kali 4X, 4BX, B kali 3, 3B. Ya, yang ada X-nya, kamu gabungkan. Yang tidak ada X-nya, kamu juga gabungkan. Nah, yang ada X-nya dulu, berarti adalah 4A ditambah 4B. X-nya dikeluarkan karena sama-sama punya X. Nah, yang ini yang tidak punya X, min 3A ditambah min 3A ditambah 3B. Min 3A ditambah 3B. Oke. Nah, selanjutnya, dari persamaan ini kita bisa ambil dari persamaan ini
kita bisa ambil bahwa empat A ditambah 4B sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di ruas kiri kesamaannya nggak ada yang punya variabel X. Jadi 0. Nah, yang sedangkan ini, min 3A plus 3B ya, sama dengan 1. Oke, ya. Nah, sama dengan 1. Nah, kenapa 1? Karena di sini nggak ada variabel X, di sini nggak ada variabel X. Berarti ini pasangannya. Nah, kalau 4A ditambah 4B sama dengan 0, berarti 4A sama dengan 4B-nya pindah ruas, jadi min 4B. Berarti nilai A sama dengan min B, sama-sama bagi 4. Sedangkan min 3A ditambah 3B sama dengan 1. Nah, berarti A-nya ini saya ganti dengan min B. Berarti adalah min 3 kali min B ditambah 3B sama dengan 1. Nah, berarti di sini adalah 6B ya. Min 3 kali min 3 kali min B adalah 3B, 3B tambah 3B adalah 6B. 6B sama dengan 1. B-nya adalah 1/6. Berarti karena A sama dengan min B, berarti A-nya adalah min 1/6. Oke, berarti nilai yang tadi A-nya adalah min 1/6. Ini B-nya adalah 1/6. Oke. Ya, berarti kamu bisa cari integralnya ini berapa, Pak? Nah, integralnya ini kamu bisa lihat ada pada perhatikan di bawahnya. Ya. Jika kalian ingin mencari ya min 1/6, ini 6 ya, tadi salah ya, ini 6. Dibagi 4x plus 3, kamu pakai sifat ini. Integral 1/ax ditambah b, dx sama dengan 1/a. Nah, kalau di sini ada 4x, berarti A-nya 4. Berarti min 1/6 dikali 4. Ya, berarti min 1/24. Ini juga min 1/24. Ini ada kesalahan ya. Oke, berarti adalah min 1/6 dikali 1/4 ln 4x ditambah 3 min 1/24 ln 4x ditambah 3. Kalau yang ini, bawahnya sama. 1/6 dikali 1/4 berarti 1/24 ln 4x min 3. Nah, hasilnya kamu catat di sini. Ini yang betul adalah min 1/24 dan 1/24. Karena 6 kali 4, 24. Oke. Dilanjut. Nah, bagaimana kalau misalkan faktor linear dan berulang? Nah, bentuknya seperti apa, Pak? Diperhatikan bentuknya. Ya, jika bentuk linear yang tadi seperti yang pertama, tapi dia ada pangkatnya. Ya, dan berulang. Bedanya tadi, kalau tadi tidak berulang. Nah, ya, tidak berulangnya karena 4x plus 3, 4x min 3, bentuk yang berbeda. Kalau ini berulang, artinya seperti ini contohnya. Ya, nanti ngerjakannya adalah A dibagi pangkatnya yang paling tinggi sampai dengan bilangan pangkatnya pangkat 1 yang ini. Contoh, 3 per x plus integral dari 3 per x ditambah 2 pangkat 2 x min 1 dx. Ya. Nah, ternyata di sini ini bentuknya linear. Nah, di sini pangkatnya n, pangkatnya lebih dari 1, pangkat 2. Berarti nanti faktor linear berulang untuk yang ini. Ya. Untuk yang ini nanti berulang. Dari pangkat yang tertingginya 2, kemudian pangkat tertingginya ini 1. Nah, berarti tinggal kamu tambahkan saja A ditambah B. Sekarang yang X min 1, saya pecah ini. X min 1. Berarti ada 3A, B, dan C. Sekarang kita nyari nilai A, B, C, dan C. Diapakan, Pak? Penyebutnya kamu kalikan dengan X plus 2 kuadrat dikali X min 1. Nah, yang ini, yang A, sudah ada X plus 2 kuadrat. Berarti kurangnya adalah X min 1. Yang B sudah X plus
2 pangkat 1. Nah, berarti ini ditambah lagi X plus 2 pangkat 1 dan X min 1. Yang C, X min 1-nya sudah, berarti kurangnya C dikali X plus 2 pangkat 2. Kamu uraikan. Ya, biasa uraikannya seperti ini. A kali X, ini kamu uraikan. Dikalikan. Nah, hasilnya X plus 2 kuadrat adalah X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, kamu kalikan. Ya, menghasilkan AX min A plus BX kuadrat plus BX min 2B ditambah CX kuadrat plus 4CX ditambah 4C. Hasilnya apa? Nah, yang sama-sama punya X kuadrat, kamu golongkan. Yang ini, berarti B plus C. Yang ada X-nya, kamu golongkan AX, BX, 4CX, berarti ini. Nah, X-nya kita keluarkan. Yang nggak ada variabel X-nya, kamu juga golongkan. Nah, berarti kita peroleh 3 persamaan. Yang ada X kuadratnya, sekawan di sebelah kiri, ruas kiri nggak ada. Berarti B plus C sama dengan 0. Berarti B sama dengan min C. Nah, sekarang yang punya variabel X, A plus B plus 4C. Ya, sebelah kiri nggak ada yang variabel X. Berarti juga sama dengan 0. Nah, karena kita punya B sama dengan min C, berarti yang B di sini kamu ganti min C. Berarti A min C ditambah 4AC. Berarti min 1C ditambah 4AC jadinya adalah A plus 3C sama dengan 0. Nah, persamaan yang ketiga, nah ini nggak ada variabel X, sebelah kiri, ruas kiri juga nggak ada X, berarti apa? Min A min 2B ditambah 4C sama dengan 3. Ya. Nah, sekarang kamu B-nya kamu ganti dengan min C. Berarti min A dikurangi 2 kali min C ditambah 4C sama dengan 3. Min 2 kali min C adalah plus 2C ditambah 4C jadinya adalah min A plus 6C sama dengan 3. Nah, dari persamaan yang ini yang saya checklist, kamu bisa selesaikan mencari nilai A dan C. Dengan cara apa? Bisa dengan cara eliminasi ataupun substitusi. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita peroleh persamaan yang tadi kita checklist. Ya. Persamaannya apa? Nah, ada A plus 3C sama dengan 0. Min A ditambah 6C, berarti kita cari nilai C-nya dulu, berarti ini kan A-nya sudah sama. A ditambah min A, 0. Berarti 3 tambah 6, 9C. 0 tambah 3, berarti 3. Berarti C-nya sama dengan 3 per 9, atau 1/3. Nah, kita nyari nilai A-nya. A ditambah 3C sama dengan 0, kita masukkan persamaan yang ini. Berarti A sama dengan min 3C. 3C-nya pindah ke kanan. Berarti min 3 kali C-nya 1/3. Hasilnya adalah min 1. Nah, karena B sama dengan min C, berarti adalah B sama dengan min 1/3. Nah, kita masukkan nilainya tadi yang A, B, dan C. A-nya adalah min 1, B-nya adalah min 1/3, C-nya adalah 1/3. Sekarang tinggal kita cari. Ya, integralnya dari min 1 per X tambah 2 pangkat 2 dx. Caranya bagaimana? Perhatikan yang di bawahnya. Ya, kita misalkan U berarti sama dengan X plus 2, DU-nya sama dengan DX. Berarti ya, DX ini kamu ganti dengan DU. Berarti integral min 1 per U pangkat 2, U pangkat 2 itu kan naik jadi U pangkat min 2. Ya, integral itu kan pangkatnya ditambah, berarti hasilnya adalah integral, karena di sini ada min, berarti min 2 tambah 1 kan min 1. Berarti di sini positif U, pangkatnya min 1. Nah, pangkat itu di pangkat min 1 bisa dijadikan pangkat positif, yaitu adalah 1 per U pangkat 1. Maka U-nya adalah 1 per X tambah 2. Maka ini kamu tulis ada di sini. Bagaimana kalau misalkan min 1/3 per X plus 2. Nah, min 1/3 ini sifat sifat integral 1 per AX plus B. Berarti adalah pakai ln ya. Berarti min 1/3 ln X plus 2. Nah, kalau yang ini berarti
sepertiga ln X min 1 tambah C. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, faktor kuadratik dan tidak berulang. Nah, faktor kuadratik itu apa? Di dalamnya ini bentuknya persamaan kuadrat, tapi tidak berulang. Contoh bentuknya ya nanti jika ada bentuk kuadrat ini penambahannya adalah AX plus B A1. Kalau misalkan ada 2 ya berarti A2X plus B2 dan seterusnya. Contoh adalah ini. Nah, di sini ada X kuadrat. Tapi tidak berulang. Tidak berulangnya kenapa? Karena di sini pangkatnya hanya 1. Kalau pangkat 2 baru berulang. Ya, pangkat 3 dan seterusnya berulang. Karena X kuadrat plus 1-nya sebanyak 2 kali. Berarti kan ada pengulangan. Nah, yang ini berarti kita pisah juga jadi adalah ya 4X plus 1 adalah karena linier. Yang pertama berarti hanya penambahan A. Nah, yang ini yang faktor kuadratiknya BX ditambah C. Nah, sekarang kalikan sekawannya lagi dengan X kuadrat plus 1 dikali 4X plus 1. Karena ini A-nya sudah ada 4X plus 1, berarti kurangnya AX kuadrat plus 1. Kalau ini BX plus C-nya sudah ada X kuadrat plus 1, berarti kurangnya BX plus 1 kali 4X plus 1. Kamu kalikan seperti ini. Kamu kalikan. Sampai hasilnya ketemu ini. Ya. Kemudian yang sama-sama punya variabel X kuadrat, kamu gabungkan. Oke. Yang sama-sama punya variabel X, kamu gabungkan. Yang tidak punya variabel, kamu juga gabungkan. Nah, dari ini kita punya berapa persamaan? 3. Yang ada X kuadratnya, ini ada X kuadratnya. Berarti A plus 4B sama dengan 6. Ya. Kemudian yang X berarti B plus 4C sama dengan min 3. Kemudian A plus C sama dengan 1. Karena A plus C sama dengan 1, berarti A-nya, nah ya, C-nya pindah terus ke kanan, 1 dikurangi C. Nah, selanjutnya yang ini, nah, A ini sudah diketahui nilainya adalah 1 kurangi C. Berarti 1 kurangi C ditambah 4B sama dengan 6. Berarti satunya pindah ruas ke kanan, berarti dikurangi. Berarti 4B dikurangi C sama dengan 6 kurangi 1 adalah 5. Nah, dari yang saya checklist 4B min C, B plus 4C sama dengan min 3. Nah, sama-sama ada variabel B dan C, kita cari bisa menggunakan eliminasi. Oke, eliminasi caranya adalah nah, 4B min C sama dengan 5. Kemudian B ditambah 4C sama dengan min 3. Karena kita ingin menghilangkan nilai B-nya terlebih dahulu, maka persamaan yang ke-1 kali 1, persamaan yang kedua kali 4. 4B min C sama dengan 5, persamaan 1 tetap. Persamaan yang kedua 4B sampai ditambah 16C sama dengan min 12. Untuk menghilangkan B dikurangi. Min C dikurangi min 16, berarti min 17. 5 dikurangi min 12, berarti 5 ditambah 12, 17. Berarti C-nya adalah 17 bagi min 17, min 1. Karena setnya sudah ketemu, kamu masukkan ke persamaan ke 4B plus 4C sama dengan min 3. Berarti B dikurangi, nah C-nya kamu ganti 1, berarti 4 kali min 1, min 4 sama dengan min 3. Berarti min 4-nya pindah arus ke kanan, berarti B sama dengan min 3 tambah 4, sama dengan 1. Nah, karena tadi persamaan di atas, lihat sebelumnya A sama dengan 1 min C, berarti 1 dikurangi min 1, berarti 1 tambah 1 adalah 2. Ya, kamu masukkan nilai A-nya tadi yang A, kemudian BX plus C. Nah, karena B-nya adalah 1, berarti kan X min 1. Nah, kemudian integral dari 2 per 4X plus 1 adalah pakai rumus yang ini. Ya, 1 per AX plus B, pakainya ln. Berarti 2 kali 1/4 ln 4X plus 1. Berarti setengah ln 4X plus 1.
kamu taruh di sini. Bagaimana kalau yang ini, Pak? Nah, X min 1 saya pecah jadi bisa sendiri-sendiri. X ini min 1. Ya, caranya adalah yang X per X kuadrat plus 1 ini, perhatikan yang bawah. Ya, kita misalkan U-nya X kuadrat plus 1, berarti turunannya adalah 2. DU sama dengan 2X dx. Berarti karena yang diminta ini adalah X dx, berarti dikali silang, ya, setengah DU sama dengan X dx. Berarti ini persamaannya jadinya adalah setengah DU per U. Setengahnya keluar, berarti integralnya seper U. Berarti adalah ln U. U-nya adalah setengah ln X kuadrat plus 1. Saya taruh di sini. Nah, kalau yang ini bagaimana, Pak? Nah, ini ingat ya rumus yang ini. Nah, berarti adalah 1 per 1 kuadrat ditambah X kuadrat dx. Berarti 1 per A, 1 per 1, arkes tangan X per 1. Hasilnya adalah arkes tangan X ditambah C. Yang terakhir, ya. Oh, kalau misalkan ada soal seperti ini, yang keempat ya, faktor kuadratik dan berulang. Nah, udah kuadrat berulang ini yang paling panjang. Ya, sudah di dalamnya ada kuadrat, pangkatnya n. Kalau pangkatnya n kan kalau lebih dari 1, maka kan berulang. Ya. Nah, berarti apa? Nah, ini AX-nya ini plus B-nya banyak ini, sebanyak perulangan n-nya tadi. Misalkan soalnya adalah ini. Kita lihat penyebutnya. Nah, X kuadrat plus 2 ini pangkat 2. Kan berarti berulang sebanyak 2 kali. Berarti saya tulis, karena ini di sini ada pasangan X plus 3, saya dahulukan, biar nggak bingung. Ya, yang ini adalah sebanyak 2 kali X kuadrat plus 2, sampai X kuadrat ditambah 2, sampai dengan pangkat tertingginya. Dari pangkat yang terkecil sampai pangkat tertingginya, pangkat 1. Ini berarti BX ditambah C, DX ditambah D. Kamu kalikan sekawannya penyebutnya dengan apa? Dengan yang ini, yang X kuadrat plus 2 kuadrat dikali X plus 3. Karena di sini sudah X plus 3, berarti kurangnya A kali X kuadrat plus 2 kuadrat. Karena di sini sudah ada X kuadrat plus 2, ya berarti tinggal 1 ya, X kuadrat plus 2-nya. Nah ini, dikali X plus 3. Kalau yang ini, X kuadrat plus 2 sudah pangkat 2, berarti kurangnya adalah DX plus E, X plus 3. Nah, ini kamu uraikan kuadratnya, ini kamu kalikan ya, sampai ketemu ini ya, Bx plus C. Ini kamu kalikan, X kali X, X kali 2, 3 kali X, 3 kali 2, hasilnya adalah ini. Ini juga kamu kalikan seperti ini, hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian kalau sudah kamu kali dalam kurungnya dibuka, berarti ada yang dikalikan dengan A, ya. Nah, yang sama, yang pangkatnya sama kamu kelompokkan. Berarti saya tuliskan ini. Yang pangkatnya sama lagi, pangkat 3, ini ada pangkat 3, ada pangkat 3. Nah, saya tuliskan. Ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 2, kamu tuliskan. Ada yang variabel X saja, kamu tuliskan. Kalau yang tidak punya variabel, kamu gabungkan juga. Oke, berarti dari sini kita peroleh yang ada X pangkat 4, ya, berarti adalah karena di sini nggak ada, berarti adalah sama dengan 0. Nah, yang X pangkat 3, karena nggak ada pasangannya, berarti yang sebelah atas kiri sama dengan 0. Ya. Yang adanya apa? Adanya X kuadrat, ya, mulai dari X kuadrat ada ini. Berarti sama dengan 6. Yang ini sama dengan min 15. Ya, sedangkan yang 4A ditambah 6C ditambah 3E itu sama dengan 22. Oke. Dari yang pertama, karena A tambah B sama dengan 0, berarti A sama dengan min B. 3B ditambah C sama dengan 0, berarti C sama dengan 3B pindah ruas jadi min 3B. Nah, yang persamaan yang ketiga, kamu ganti C-nya ini dengan min 3B. Oke. Berarti hasilnya adalah 4B di 4
min 4A ditambah 2 ditambah 9 berarti min 11B, ya enggak? Sedangkan A-nya adalah min B. Oke, berarti oh ya, berarti benar ya, 4A di sini min 4B. Oke, karena A-nya diganti dengan B. Min B, min 4B berarti adalah min 11B. Min 9 ditambah 2 kan min 7. Min 7 di min 4 berarti min 11B. Ya, ditambah D sama dengan 6. Berarti D sama dengan 6 ditambah 11B. Oke. Yang ini, persamaan ini, kamu C-nya kamu ganti min 3B. Ini benar B ya, maaf. Ya, kemudian diperoleh sampai 3D ditambah E. Ya. Sama dengan, nah D-nya ini kamu ganti dengan 6 plus 11B. Berarti ketemunya adalah 18 plus 33B ditambah E. Ya, sama dengan 15. Berarti ketemu sampai 33B ditambah E sama dengan min 33. Nah, yang bawahnya C-nya kamu juga ganti dengan min 3. Ya, berarti adalah sampai min 22B ditambah 3E sama dengan 22. Oke, selanjutnya bagaimana? Nah, kalau sudah ada persamaan B dan E, kita pakai cari eliminasi. Nah, pakai eliminasi kita lihat. Ya, kita menghilangkan E berarti atas kali 3, bawah kali 1. Nah, kemudian dikurangi. Jadinya adalah 111B sama dengan min 111. B-nya min 1. Karena A sama dengan min B berarti min 1 jadinya 1. Min 3BC itu berarti min 3 kali min 1 adalah 3. Kalau D 6 ditambah 11B berarti 6 ditambah 11 kali min 1 berarti 6 dikurangi 11 sama dengan min 5. 33B ditambah E sama dengan min 33. Berarti 33 kali min 1 ditambah E berarti adalah min 33 tambah E sama dengan min 33. Berarti pindah ruas ke kanan jadi ditambah. Berarti E-nya ketemunya 0. Nah, setelah ini, kamu masukkan ke dalam persamaan awal lagi. Ini kan baru mencari nilai A, B, C, D, E. Masih panjang ya, Pak? Iya. Ya. Nah, kalau untuk kuadratik berulang panjang. Berarti jadi ini A-nya diganti 1, ya BX plus C-nya diganti ini, CX plus D-nya diganti. DX plus E-nya diganti ini. Karena E-nya 0 ini, nggak ada operasi penjumlahan lagi di sini. Nah, 1 per X plus 3 adalah ln X plus 3. Kalau min X per X kuadrat plus 1, kamu pakai substitusi. Ingat ini. U-nya sama dengan X kuadrat plus 2, DU-nya 2DX, setengah DU sama dengan setengah X. Kamu masukkan di sini, ketemulah min setengah ln X kuadrat plus 1. Taruh di sini. Nah, begitu juga dengan yang ini. Min 5X plus X kuadrat plus 2 kuadrat. Pakainya juga substitusi ini. Ya, berarti min 5 kali setengah DU per U kuadrat adalah min 5 per U. U kuadrat itu kan kalau diintegralkan kan ditambah 1, pangkatnya jadi min 1. Pangkatnya jadi positif lagi di bawah, karena ini ada min jadi positif, maka 5 per 2X kuadrat plus 4. Kamu taruh di sini. Sedangkan yang ini, integral 3 per X kuadrat plus 2, kamu pakai sifat yang perhatikan yang ini. Ya, berarti karena di sini A-nya adalah X kuadrat plus 2, berarti A-nya adalah akar 2 dikuadratkan, kan hasilnya 2. 3 per akar 2 arkes tangen, X per akar 2. Kamu taruh di sini. Selesai. Jadi persamaan terakhirnya adalah yang ini. Oke. Ya, untuk selanjutnya seperti biasa diskusi kelompok. Jika ada hal-hal kesulitan soal yang ditanyakan, monggo bisa disampaikan. Ya, ada kesimpulannya, ada integral lipat 2, lipat 3,
kemudian integral rasional, sama integral bentuk khusus. Tugasnya ada di LMS, monggo untuk dikerjakan sebagai latihan. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.